kasus HIV di Aceh terus meningkat dari waktu ke waktu. Dan yang sedihnya, HIV ini terkena pada rentang umur didominasi oleh usia 11 sampai 30 tahun. Anak-anak kita, mahasiswa, remaja. Salah satu penyebabnya adalah pergaulan bebas. Banyak yang kemudian terlibat dengan LGBT. Kalau kita lihat data, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya buka data kebetulan di sini ada. Tahun 2021 itu ada 180 kasus HIV. 2022 naik 277 kasus. 2023 309 kasus. 2024 itu 348 kasus. Ini kasus yang terlaporkan karena dia masuk rumah sakit. Yang belum sakit belum ada laporan, dan ini lebih banyak. Sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub lana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang masih diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kenikmatan yang masih Allah titipkan kepada kita menjadikan kita hamba yang semakin dekat dengan Allah, semakin banyak ibadahnya, dan juga tentunya kita berharap makin meningkat amal ibadah kita dari waktu ke waktu. Dan kita berharap mudah-mudahan umur kita menjadi umur yang barokah, panjang umurnya, sehat kita semua, mudah kita melakukan amal ibadah. Kalau meninggal nanti mudah-mudahan kita meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita semua sajikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh ini saya ingin mengangkat satu tema penting yang selama hampir 1 bulan ini saya sering berbicara hal itu, karena ada kegelisahan yang sangat mendalam melihat kondisi fenomena kehidupan masyarakat, khususnya di kalangan pemuda. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat fenomena ataupun yang sholat subuh pada masjid ini, subuh ini, yang umurnya 11 sampai 30 tahun tidak banyak, Pak ya. Rata-rata kita di atas 30 tahun, rambut udah putih, sudah meninggalkan dunia hitam. Kenapa? Kok putih ini? Ada beberapa anak-anak kita hadir di sini, tapi tidak terlalu banyak. Apa yang saya ingin gambarkan, Bapak Ibu, saya melihat kasus HIV di Aceh terus meningkat dari waktu ke waktu. Dan yang sedihnya, HIV ini terkena pada rentang umur didominasi oleh usia 11 sampai 30 tahun. Anak-anak kita, mahasiswa, remaja. Salah satu penyebabnya adalah pergaulan bebas. Banyak yang kemudian terlibat dengan LGBT. Kalau kita lihat data, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya buka data kebetulan di sini ada. Tahun 2021 itu ada 180 kasus HIV. 2022 naik 277 kasus. 2023 309 kasus. 2024 itu 348 kasus. Ini kasus yang terlaporkan karena dia masuk rumah sakit. Yang belum sakit belum ada laporan, dan ini lebih banyak. Sampai dalam diskusi kita terkadang kita mendapatkan informasi, walaupun ini nggak punya data, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, anak-anak gadis, anak-anak perempuan itu yang belajar, boleh dikatakan 50%-nya itu sudah tidak perawan lagi. Ini kondisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Bagaimana pergaulan bebas itu? Kalau Bapak Ibu sering keluar subuh,
Cuman memang kita sering keluar subuh, cuman mungkin jaraknya terlalu dekat ya dari rumah ke masjid. Kalau saya dari kampus Darussalam, kalau hari ini ke masjid ini, kalau kemarin ke Masjid Al-Fitrah Ketapang, besok ke Masjid Raya Baitur Rahman, itu terkadang menemukan anak-anak muda itu duduk di jembatan Lamjong, jembatan Pantai Perak, itu duduk mereka situ. Ada yang tidur, dia parkir motornya diparkir sampai 10 biji, sampai 5 biji, tidur mereka di situ. Ada yang ngomong-ngomong, itu azan sedang menggema. Itu kondisi anak-anak muda kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jarang di antara kita yang kemudian melihat di subuh seperti ini anak-anak muda itu sholat. Dan juga mungkin Bapak Ibu yang punya anak tidak mengajak anaknya untuk kemudian sholat berjamaah bersama orang tuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa kasus saya terlibat membahas dengan para dokter yang menangani kasus ini, yang kemudian melakukan wawancara dengan pengidap penyakit HIV, dan itu anak muda. Apa yang menyebabkan kamu menjadi seperti ini? Itu pertanyaan sederhananya. Bahkan buah-buah roh, kenapa buang-buang diri? Jawabannya sederhana dan itu mengejutkan. Ayah tidak pernah menasihati saya. Ayah tidak pernah menasihati saya. Artinya apa? Kita sebagai orang tua tidak dekat dengan anak. Tapi saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini, orang-orang tua, para ayah, ini adalah orang-orang yang dekat dengan anak-anak kita. Ada istilah sekarang, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, anak kita sudah menjadi yatim, tapi ayahnya masih ada. Kenapa? Karena dia merasa tidak lagi punya ayah. Ayahnya bekerja, cari harta, jarang menyapa anaknya. Tidak ketemu sama si anak. Ayahnya minum kopi sama teman-temannya, waktunya lama-lama, tapi nggak pernah duduk minum kopi sama anaknya. Malah dia risih kalau anaknya ada bersama dia. Dan ini fenomena yang terjadi sekarang ini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya dulu pernah juga menceritakan dan memberikan tausiah di sini tentang tanggung jawab ayah, tanggung jawab ayah sebagai pimpinan dalam rumah tangga. Kalau kita membuka Al-Quran, maka ada 17 ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang dialog antara orang tua dengan anak. Dialog ini membuktikan bahwa adanya kedekatan antara orang tua dengan anak. Apakah kita sering berdialog sama anak? Nak, cita-cita kamu mau jadi apa? Nak, besok kamu mau buat apa? Nak, kamu pergi kemana? Jam berapa kamu pulang? Dengan siapa kamu duduk? Dengan siapa kamu bermain? Pernahkah kemudian kita bertanya kepada anak-anak kita? Ada ayah yang begitu soleh, lama dia masjid, lama dia berzikir, tapi dia nggak risau anaknya itu sekarang sholat subuh apa enggak. Bapak-bapak risau nggak? Anak-anak kita ini sedang sholat subuh atau sedang tidur sekarang? Di mana peran kita? Nah, kalau kita membuka 17 ayat yang ada di dalam Al-Quran yang berbicara tentang dialog antara orang tua dengan anak, maka ada 14 ayat itu dialognya adalah antara ayah dengan anak, antara ayah dengan anak. Dulu di pesantren Darul Hijrah, pesantren yang saya pimpin, yang sekarang sudah menjadi Darul Quran, kita menerima anak-anak yatim tsunami. Itu hampir 500 orang. Anak-anak yang besar tanpa ayah, tanpa ada tempat dia melakukan curhat, itu secara mentalitasnya tidak sehat. Dan itu ada penelitian yang dilakukan di salah satu university di Michigan, mengatakan bahwa seorang anak yang tidak dekat dengan ayahnya, itu ada 4 yang akan menjadikan merubah pola ataupun membentuk karakter dia. Karakter yang pertama itu adalah meningkatnya penyalahgunaan ataupun meningkatnya bahaya
pergaulan seksual mereka. Karena tidak ada guidance, tidak ada yang mengajarkan mereka. Kemudian yang kedua, menimbulkan kemiskinan. Yang ketiga, mereka itu rusak dari sisi emosi, cepat marah. Maka pengalaman saya ketika kemarin di pesantren Darul Hijrah kita terima anak-anak yatim, itu emosi mereka itu memang nggak stabil. Cepat marah, suka memecah, suka melempar, suka berkelahi. Nggak stabil karena mereka tsunami, ayahnya hilang, ayahnya meninggal dunia, ibunya tidak ada. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fungsi ayah ini menjadi sangat penting. Dan di dalam Al-Qur'an 14 dialog ayat yang menceritakan antara orang tua, itu 14 ayatnya adalah ayah yang berdialog dengan anaknya. Nanti kita lihat salah satunya. Kemudian yang kedua, baru 2 dialog antara ibu dengan anak. Ini juga membuktikan bahwa pendidikan itu tanggung jawabnya ayah, bukan ibu. Jadi yang menyapa anak, yang mengingatkan anak, itu fungsi daripada ayah. Ayah itu harus hadir di tengah-tengah kehidupan anak-anak. Jadi ayah, kita semua yang hadir di sini, itu bukan mesin pencari uang. Dari pagi cari uang, bawa pulang kasih uang untuk anak. Bukan hanya itu yang dibutuhkan oleh anak. Tapi mereka butuh dialog, mereka butuh belayan, mereka butuh tempat curhatan. Satu ayat itu dialog tanpa menyebutkan ayah ataupun ibu dengan anak. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ada 2 contoh saya kutip di sini. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana dialog yang dibangun. Ini cerita yang sering diceritakan ketika menjelang hari raya Kurban. Falamma balagha sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur maza tara. Yang saya ingin angkat di sini adalah dialog ayah dengan anak. Apa dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Ini perintah Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Tapi menariknya Nabi Ismail hendak pegah. Ini perintah Tuhan. Katim hangatim kukuh uleka. Hendak pegah lagi dia. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan, aku datang perintah dari Allah, mimpi untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu nak? Terkadang kita ketika menyuruh dia untuk sholat, kita tidak bangun dialog. Nak kajak semayang, kajak tanpa. Yang ada perintah, yang ada ancaman demi ancaman. Sehingga si anak itu ketakutan. Dia nggak ngerti kenapa kemudian dia harus sholat. Kenapa? Karena nggak pernah didialogkan, nggak pernah diajarkan. Ayah itu yang ada perintah. Jadi ayah itu jadi momok bagi seorang anak, bukan jadi teman. Tapi Nabi Ibrahim, beliau adalah seorang nabi, datang perintah dari Allah. Ini perintah dari Khalik bahwa dia akan menyembelih. Lalu kemudian dia bangun dialog. Ini arafil manam anni asbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu? Dan menariknya, jawabannya pun di luar logika kemanusiaan. Qala ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Buat ayah, enggak apa-apa sembelih diriku, engkau akan dapatkan diriku dalam keadaan sabar. Subhanallah. Ini dialog. Jadi seberapa berat perintah yang Allah perintahkan kepada kita, maka tugas kita adalah mendialogkan dengan anak. Itu perintah Allah. Apalagi kemudian tentang kehidupan keseharian. Maka bangun dialog ayah dengan anak. Di ayat yang lain, ini lebih menekankan lagi untuk menunjukkan bagaimana fungsi peran ayah. Surah Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada id hadara ya'qubal maut idh qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ketika Nabi Yakub itu berada di penghujung kematiannya, menjelang sakratul maut, lalu dia mengumpulkan anak-anaknya, lalu dia mengatakan ma ta'buduna min ba'di, wahai anakku, apa yang engkau sembah setelah aku meninggal? Pernahkah kita bayangkan anak kita itu akan tetap beribadah sebagaimana kita beribadah hari ini? Ini khusus bagi kita yang hadir di sini. Kira-kira anak kita sama nggak ibadahnya dengan kita? Kalau kita subuh berjamaah, anak kita subuh berjamaah atau dia tidur sekarang?
Yang kita risaukan dengan anak-anak kita, nyon meninggal apa warisan yang kita tinggal, kan jangan terfikir. Rumah berkana bahan, kiban ji, cita-cita ji, pai kerja ji, jangan terfikir. Nyo padu mula tabungan yang tak ubah, nyon yang meninggal dunia, warisan. Tapi kita tidak pernah, warisan termahal itu adalah mendidik anak kita untuk menjadi orang yang soleh, yang kemudian ketika kita meninggal, anak kita itu hadir untuk mensolatkan kita menjadi imam. Pernah tak kita bayangkan? Nyolong meninggal itu, anak lo yang jadi imam. Kita bisik sama Pak Imam. Jadi kalau saya meninggal, biar anak saya yang jadi imam. Atau kita bisik sama anak kita, nak, kalau ayah meninggal dunia, kamu ada di sini, maka kamu yang menjadi imam, memimpin sholat jenazah ayah. Bisakah dia memimpin doa ketika ayahnya meninggal dunia? Tapi yang kita fikirkan, nyolong meninggal, kira-kira rumah perkara apa? Ya, itu yang sering kita bayangkan. Apalagi kemudian kita sudah punya cucu. Kamu pikiran ayo. Dan kalian cucu kan kalau lebih sayang dibandingkan anak lo. Lah kira-kira. Tapi Nabi Yakub alaihissalam dia bertanya kepada adaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kamu sembah nak? Apakah kesolihanmu tetap kalau ayah tidak ada lagi? Ataupun kamu ibadah kemarin karena takut sama ayah? Ancamnya nyoh anak kata mayang, yang kukoh peng jajan. Akhirnya si anak takut sama saya. Pas ayahnya meninggal dunia, ayah kagum, anak pun dia bebas. Nauzubillah min dzalik. Apa jawaban anak-anaknya? Qalu na'budu ilahaka. Ini menarik. Wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Wahai ayah, kami akan menyembah Tuhan yang ayah sembah. Enggak disebut di ayat ini. Qalu na'budullah. Wahai ayah, kami akan menyembah Allah. Enggak. Walaupun mereka tahu yang disembah oleh ayahnya adalah Allah, tapi yang disebut oleh anak-anaknya, qalu na'budu ilahaka ya wahai ayah, kami akan menyembah Tuhan yang ayah sembah. Artinya apa? Si anak itu melihat ibadah yang dilakukan oleh ayahnya. Artinya anak itu hadir dalam ibadah ayahnya dan ayahnya menghadirkan anaknya untuk sama-sama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayah menjadi qudwah, menjadi contoh. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kesolihan orang tua tidak diikuti oleh kesolihan si anak. Dan salah satu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan anak kita nantinya ketika kita meninggal dunia, lalu kemudian anak kita menjadi anak yatim, yang bisa menggaransi hidupnya salah satu adalah kesalihan orang tua yang turun kepada anaknya. Dan ini pernah saya ceritakan di sini kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Khidir ketemu Nabi Musa, perjalanan bersama. Yang pertama dia bocorkan kapal dalam soal kahfi. Kemudian yang kedua dia bunuh anak. Dan yang ketiga dia bangun rumah. Wa amal jidar fakana lil ghulamaini yatimaini. Adapun dinding rumah ini itu milik dua anak yatim. Lalu ketika Nabi Musa nanya, kenapa engkau nggak minta ujroh, uang dari bangunan yang engkau dirikan? Apa dijawab oleh Nabi Khidir? Wa kana abuhuma sholiha. Aku bangun rumah ini karena ayahnya adalah orang soleh. Jadi kesolihan itu perlu kita turunkan Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu hadir ke sini, bawa anak-anak sholat, ajak mereka. Pastikan kalaupun dia tidak sholat sama kita mungkin karena dia kuliah di tempat yang lain, pastikan anak kita hadir sholat subuh di masjid, di dekat rumah, di dekat tempat kos dia tinggal. Kalau anak kita masih hadir di rumah kita, bangunkan dia. Yuk nak sholat sama ayah. Pastikan dia berjamaah. Dan ini akan memitigasi resiko pasca kematian. Allah akan hadirkan orang-orang soleh untuk membantu anak kita. Kadang-kadang dalam kehidupan di masyarakat ya, saya kan sering tanya, anak so, pasti bilang anak simpulan umat ayahnya baik kali, kita bantu dia. Tapi juga saya punya pengalaman ya, membantu seseorang, lalu kemudian saya nggak bilang siapa ayahnya. Setelah dibantu, saya bilang, Don nanduri ya haji ho. Lalu Hanalunduri Ustaz. Saya bilang ayahnya si Fulan. Apa dia bilang?
alah hai ustaz, nyo kutupa dari munonyan-nyan ya haji, hang ku bantu ji. Kenapa? Ternyata ayahnya punya masalah yang dia pernah mendapatkan masalah dengan ayahnya. Anaknya baik, anaknya hafiz Quran. Tapi ayahnya punya masalah. Sengaja saya nggak bilang karena saya takut dia menilainya secara tidak baik karena dia melihat kepada ayahnya. Artinya apa yang ingin saya sampaikan kepada kita semua Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kesolihan orang tua yang turun kepada anak itu akan memberikan kebaikan kepada anak dan juga kepada kedua orang tua. Maka jangan pernah kita sebagai ayah tidak pernah menyapa, mengajak anak-anak kita untuk berdiskusi, berbicara. Jadi kesuksesan seorang ayah itu bukan mampu dia meninggalkan harta yang banyak untuk anak-anaknya, tapi kesuksesan seorang ayah adalah menurunkan keimanan, menurunkan kesolihan, membimbing anak-anaknya untuk menjadi orang yang lebih hebat dibandingkan ayahnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita salahkan anak kita tidak baik, tapi cobalah kita introspeksi diri kita, mungkin kita salah dalam mendidik anak-anak kita. Saya ingin tutup dengan sebuah kisah. Ada sebuah penggalan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kan fenomenanya anak-anak SMP, anak-anak SMA itu ngantarnya ke pesantren, boarding school. Alasannya saya tanya sama orang tua, "Pekan Anda dapat mau pesantren?" Alasannya sederhana. "Hai, kamu mau uruh Pak di rumah. Masalah gadget, masalah HP, nggak sanggup Pak. Ia mendawa di rumah. Malam hanai IMN ikalah Instagram, ikalah HP sampai pukul 11 pukul 12 malam. Hanai kan. Dia scroll, nggak tidur dia. Matanya rusak, ya kan? Kesehatannya terganggu karena habis waktu dia melihat itu. Dan orang yang ketika menjelang tidur itu melihat HP, nonton atau apapun, itu menyebabkan tidurnya tidak nyenyak. Kenapa? Karena cahaya HP itu menyerap kekuatan mata. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada sebuah psikolog mengatakan bahwa satu pendidikan dari ayah itu lebih berharga dari 100 orang guru, Pak. Dan saya punya pengalaman juga. Anak-anak kita didik di pesantren bagus, hafal Quran, baca Quran. Pulang 2 hari ke rumah, balik-balik sifatnya. Kenapa? Sampai ke rumah, dia kena berkatin Mbak Ayah. Sehingga sering orang wali santri itu nelpon, "Ustaz, kalau boleh liburnya jangan panjang-panjang. Nyonaji di rumah, kamu hai madu." Kenapa? Karena ayahnya tidak hadir untuk mendidik anaknya. Jadi nyona pre, nyoji bubaga. 2 orang balik juga. Biar nak pre. Sakit kepala dia ngelihat anaknya di rumah. Kalau di pesantren, jelang subuh, bangun langsung sholat dia. Ya kan? Kenapa? Takut sama ustaz. Nyo di rumah ibu gale ya. Alah hanapu ya. Antu ihlo. Hanai gale ya. Kaku. Hai tadi di dia. Menanlah kira-kira putus asa. Padahal kemampuan ayah untuk mendidik anaknya itu tidak dekat. Nah, makanya Rasulullah SAW pernah mencium anak Hasan dan Husain. Di situ ada Aqra' bin Habis. Lalu kemudian Aqra' bin Habis mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah mencium dan memeluk anakku." Maka Rasulullah mengatakan, "Ma la yarham la yurham." Mereka yang tidak bisa menyayangi, maka dia tidak akan dicintai. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Aqra' bin Habis ini pada masa Amirul Mukminin diangkat menjadi seorang pejabat yang mengurusi masalah kaum muslimin. Umar bin Khattab main kuda-kudaan sama anaknya. Nyok Umar, Amirul Mukminin, main kuda-kudaan. Aqra' bin Habis ini nanya, "Apakah engkau sering bermain dengan anak wahai Umar?" Maka Umar mengatakan, "Bagaimana engkau memperlakukan anakmu?" Maka Aqra' bilang, "Kalau saya sedang duduk, saya sedang saya pulang dari kantor atau saya pulang dari kerja, anakku sedang main, itu langsung berhenti mainnya. Karena kalau dia lagi tidur, maka dia akan terbangun. Kalau saya marah, dia akan nangis." Maka Umar mengatakan, "Kalau engkau memperlakukan anakmu seperti itu, maka apa kata Umar bin Khattab? Kamu tidak layak untuk mengurusi kaum muslimin. Maka diberhentikanlah dia dari jabatan sebagai pejabat di pemerintahan Umar bin Khattab karena Aqra' bin Habis
dengan anaknya saja dia tidak baik, bagaimana kemudian dia mengurusi kaum muslimin. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dengan kondisi hari ini ada istilah di dalam ilmu psikolog itu fatherless. Fatherless itu adalah anak-anak kehilangan peran dari ayah. Dia sudah yatim, ayahnya masih hidup. Ayahnya lebih banyak waktunya dengan orang lain dibandingkan dengan anaknya. Kita punya waktu duduk sama kawan-kawan, kita nggak punya waktu duduk dengan anak. Kita ada waktu ngopi sama kawan-kawan, kita nggak punya waktu untuk ngopi dengan anak kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, fenomena yang terjadi hari ini yang kemudian saya gelisah karena beberapa yang terjadi itu berkaitan juga dengan anak-anak UIN Araniri, Pak. Kita dapat informasinya bagaimana kondisi mereka. Maka anak-anak kampus, ya, sehingga kemudian saya dengan teman-teman menginisiasi untuk mengumpulkan anak-anak itu dan kita berikan konseling. Ketika kita konseling, itu yang kita dapat. Dia menyalahkan ayahnya, dia tidak menyalahkan dosen, dia tidak menyalahkan dulu di sekolah mana dia belajar, tapi dia mengatakan ayah itu nggak peduli dengan saya, apa yang saya lakukan dia biarin begitu saja. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, anak itu aset bagi kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini bisa mengajak dan merangkul anak-anak kita. Kalau semua kita hadir, anak di rumah ada 1-2, ya sudah akhir balik dia, kita ajak untuk sholat, maka masjid ini akan lebih ramai. Setiap ayah membawa 1-2 anaknya, apakah dia perempuan ataupun dia laki, maka akan makmur masjid kita dan dia akan lihat, oh beginilah kegiatan ayah saya. Nanti ketika kita meninggal, dia terobsesi, kalau ayah dulu sering datang ke masjid ini, saya juga akan datang untuk ke masjid ini. Ada kerinduan. Ketika dia masjid, dia teringat ayahnya. Ketika dia pulang ke rumah, dia teringat dengan ayahnya. Mudah-mudahan kita menjadi ayah yang dibanggakan oleh anak-anak kita. Bukan menjadi ayah yang ketika kita tanya, apakah kamu ingin jadi seperti ayah? Belum, pakai. Hantar gua rumah, sayang hat mak di rumah. Tinggal hidup. Gua janjan galak gua. Akhirnya ayah tidak menjadi model bagi dia. Mudah-mudahan kita semua menjadi ayah yang bertanggung jawab dunia dan akhirat. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.